Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugianto SPD MSI dan Bapak Indra Fardani PhD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Android untuk memfasilitasi pemahaman siswa pada materi sistem organisasi kehidupan kelas 7 SMP. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ulwa Tunisha dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang. Adapun pokok bahasan dalam proposal ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Bab 1. Pada bagian pendahuluan, peneliti menyusun proposal ini dengan dilatar belakangi oleh beberapa masalah. Yang pertama, yaitu dalam pembelajaran terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan dari pembelajaran tersebut. Faktor yang pertama yaitu peserta didik cenderung menghafal daripada memahami konsep, Selamat 2013. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu pengetahuan awal peserta didik yang berasal dari pengalaman. Pengalaman tersebut dapat berasal dari lingkungan maupun dari konsep yang telah dipelajari sebelumnya, Widodo 2012. Kemudian, dalam pembelajaran IPA di jenjang SMP, proses pemahaman konsep seringkali memiliki permasalahan yang disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kurikulum dan sistem pendidikan, fasilitas belajar, sumber belajar, metode dan model pembelajaran, serta terjadinya kesalahpahaman suatu konsep yang disebut sebagai miskonsepsi, Kurnia 2014. Menurut Suparno tahun 2013, miskonsepsi merupakan fenomena adanya perbedaan pandangan seseorang dengan fakta ilmiah. Selain miskonsepsi, seringnya siswa kurang mendapatkan pengalaman yang konkret untuk mendukung pemahamannya terhadap suatu materi. Tidak semua pembelajaran dapat dilakukan secara abstrak. Dalam pembelajaran diperlukan adanya keterlibatan langsung serta keaktifan dari peserta didik, sehingga mereka dapat mempelajari sesuatu yang konkret maupun yang abstrak. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan pengembangan media pembelajaran dalam dunia pendidikan, seiring dengan berkembangnya teknologi untuk mendukung pembangunan kelangsungan pendidikan yang lebih baik. Dengan ini, media pembelajaran seharusnya dapat meningkatkan motivasi belajar dan pengalaman belajar bagi peserta didik. Namun, dalam penggunaannya, jika Microsoft PowerPoint disajikan secara konvensional, maka interaksi antar peserta didik menjadi kurang, serta pengalaman belajar yang mereka dapatkan pun juga kurang. Oleh karena itu, Microsoft PowerPoint dapat dipadukan dengan aplikasi lain untuk menyempurnakan fungsinya, seperti aplikasi iSpring Suite 10 yang dapat add-ins langsung dalam aplikasi Microsoft PowerPoint. Selanjutnya, peneliti melakukan pembatasan permasalahan. Yang pertama, produk yang dikembangkan yaitu dalam bentuk media pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi PowerPoint add-ins iSpring Suite 10. Yang kedua, materi yang akan dikembangkan dalam media pembelajaran interaktif ini hanya menyangkut pada materi sistem organisasi kehidupan. Selanjutnya, peneliti juga menentukan rumusan masalah. Yang pertama, yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Android pada materi sistem organisasi kehidupan. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh media pembelajaran interaktif berbasis Android pada hasil belajar siswa pada materi sistem organisasi kehidupan. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan, khususnya dalam mata pelajaran IPA, materi sistem organisasi kehidupan kelas 7 SMP. Untuk kegunaan praktisnya, yang pertama bagi penelitian ini dapat memberikan pengalaman berharga, meningkatkan kemampuan peneliti dalam mengembangkan ilmu yang telah didapatkan, serta dapat menjadi bekal pengalaman mengajar di masa yang akan datang. Kemudian bagi peserta didik, media pembelajaran ini dapat merangsang pemahaman konsep awal siswa terhadap materi sistem organisasi kehidupan sesuai dengan kemampuan berpikir masing-masing peserta didik. Kemudian bagi guru, media pembelajaran ini dapat diterapkan dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif, sehingga dapat meminimalisir miskonsepsi pada materi sistem organisasi kehidupan. Kemudian bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian lanjutan pada materi sistem organisasi kehidupan. Selanjutnya, asumsi penelitian. Yang pertama, media pembelajaran interaktif berbasis Android untuk materi sistem organisasi kehidupan ini memiliki fitur-fitur yang mampu membuat siswa aktif dalam proses kegiatan pembelajaran, yaitu fitur kuis dan game. Yang kedua, materi yang terkandung dalam media pembelajaran ini disajikan secara ringkas sehingga memudahkan siswa memahami materi. Dan yang terakhir, dengan media pembelajaran interaktif berbasis Android untuk materi sistem organisasi kehidupan ini, siswa dapat melakukan kegiatan belajar mandiri. Memasuki bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, mengenai pembelajaran. Menurut Permendikbud nomor 81 tahun 2013, dapat dimaknai bahwa pembelajaran seharusnya memfasilitasi peserta didik agar terlibat aktif untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi kompetensi. Selanjutnya, menurut Edgar Dale, pengalaman belajar dibagi berdasarkan tingkat keabstrakannya. Pengalaman belajar dapat diperoleh dengan mengalami atau menerapkan secara langsung, mengamati peragaan orang lain, serta membaca lambang visual maupun lambang verbal. Nasution 2010.
Kemudian mengenai miskonsepsi pembelajaran, faktor terjadinya miskonsepsi seringkali disebabkan karena kondisi pembelajaran yang kurang memperhatikan konsepsi awal yang dimiliki oleh siswa. Rahayu 2011. Kemudian, materi pada mata pelajaran IPA SMP kelas 7 yang seringkali mengalami miskonsepsi pada peserta didik, yaitu pada materi sistem organisasi kehidupan, Hidayati 2017. Selanjutnya mengenai sistem organisasi kehidupan. Menurut Setiono tahun 2017, sistem organisasi kehidupan makhluk hidup tersusun sangat teratur dalam hierarki yang terdiri atas tingkatan-tingkatan struktural. Setiap tingkat merupakan pengembangan dari tingkatan di bawahnya. Tingkatan tersebut membentuk tingkatan yang disebut dengan hierarki biologi. Organisme terbentuk dari unit bagian terkecil yang disebut dengan sel, sampai akhirnya membentuk organisme dengan urutan sebagai berikut: sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Selanjutnya mengenai media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki manfaat diantaranya yang pertama, membuat konsep yang abstrak menjadi konkret. Yang kedua, menyajikan berbagai objek yang sulit didapat di sekitar lingkungan. Yang ketiga, menampilkan objek yang terlalu besar atau terlalu kecil ke dalam kelas. Yang terakhir, memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Indriana 2011. Kemudian menurut Octorina 2015, dapat dilakukan pengembangan media pembelajaran yang interaktif berbasis Android, sehingga media pembelajaran tersebut dapat diaplikasikan dalam telepon genggam. Menurut International Data Corporation atau IDC menjelaskan bahwa telepon genggam Android di Indonesia berhasil menguasai 52% pemasaran telepon dalam negeri. Kemudian mengenai model pengembangan media pembelajaran, model yang akan digunakan dalam penelitian pengembangan ini yaitu model pengembangan AD, Badarudin 2011. Kemudian mengenai Android. Android didefinisikan sebagai salah satu sistem operasi berbasis Linux yang khusus dipergunakan untuk perangkat bergerak atau mobile device seperti smartphone dan tablet. Udah 2013. Selanjutnya mengenai PowerPoint Add-ins Ispring Suite. Pengembangan media pembelajaran berbasis Android dengan menggunakan software PowerPoint dengan Add-ins Ispring Suite sebagai multimedia interaktif dapat dijadikan sebagai inovasi untuk meningkatkan motivasi dan meminimalisir miskonsepsi yang terjadi. Media pembelajaran yang digunakan dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Wijayanto 2017. Kemudian, Ispring Suite 10 merupakan salah satu aplikasi sekaligus tool yang dapat digunakan untuk mengubah file presentasi menjadi bentuk flash. Aplikasi ini dapat diintegrasikan dengan Microsoft PowerPoint. Dengan adanya aplikasi ini dapat membuat berbagai bentuk kuis, audio, serta video. Hernawati 2010. Memasuki bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, ada rencana penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran atau mixed design, yaitu meliputi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kemudian metode yang digunakan yaitu metode pengembangan atau research and development. Tujuan digunakannya metode ini untuk menghasilkan produk baru, guna untuk menguji keefektifan dan kepraktisan produk tersebut. Selanjutnya, model pengembangan. Model pengembangan yang akan dipilih yaitu model AD. Pemilihan model pengembangan AD ini dengan alasan karena model desain pembelajarannya menggunakan tahap-tahap dasar dari sistem pembelajaran yang efektif dan efisien. Selain itu, prosesnya bersifat interaktif, di mana hasil evaluasi dari suatu tahap merupakan produk awal bagi tahap berikutnya. Setelah itu, prosedur. Prosedur dapat dilihat pada bagian berikut ini. Yang pertama, A. Analisis kebutuhan, meliputi studi literatur dan studi lapangan. Kemudian tahap kedua, D. Desain, yaitu meliputi perancangan desain produk, penyusunan materi, latihan soal, dan juga pengumpulan kunci jawaban, serta menentukan perangkat yang akan digunakan. Setelah itu akan divalidasi oleh ahli. Selanjutnya, tahap D, development atau pengembangan, yaitu dilakukan dengan pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis Android yang juga akan divalidasi oleh ahli. Kemudian tahap I, implementasi. Di sini akan dilakukan uji coba media dengan cara wawancara dan juga angket. Hasil dari uji coba media tersebut diambil sebagai bahan evaluasi pada tahap selanjutnya. Kemudian masuk tahap E, evaluasi. Pada tahap ini dilakukan pengolahan data, penilaian dari data angket dan juga wawancara terhadap media pembelajaran sehingga dihasilkan produk akhir. Kemudian data penelitian. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Untuk sumber datanya ada dua, subjek uji validitas yaitu dosen ahli materi dan dosen ahli media. Kemudian untuk subjek implementasinya yaitu siswa dan guru IPA SMPN 1 Pasuruan. Untuk cara pengumpulan datanya yaitu dengan 3 cara yaitu wawancara, angket, dan dokumentasi. Untuk instrumen dan validasinya menggunakan pedoman wawancara dan juga rubrik angket. Kemudian untuk analisis data dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama,
analisis data kuantitatif, yaitu uji kevalidan dan uji kepraktisan. Untuk analisis yang kedua dilakukan secara deskriptif kualitatif. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.